Kisah Raja Naga dilanjut lagi di uploadan yang ke-33. Novel kali ini dengan judul Tindakan Pemilik Kapal. Selamat mendengarkan kisah ini. Benarkah begitu? Su Tianmu memandang Ying Yuxuan dengan wajah dingin, dan di matanya hanya ada rasa sebal. Dari sini kisah novel Raja Pedang berlanjut. Tentu saja, saya telah bermain dengannya sejak kami masih kecil, lalu dia membuat segala macam perhitungan, pikirannya berperilaku buruk, semua orang yang mengenalnya mengasingkannya, bahkan tidak ada sepatah kata pun dari ucapannya yang bisa dipercaya. Ying Yuxuan tidak melihat bahwa warna kulit Su Tianmu tidak cocok, dan berbicara dengan senang hati. Tian Yuyue berdiri di sana dengan wajahnya yang sudah membiru karena marah, sejak kapan dia memiliki hati yang buruk? Jika dia benar-benar seperti itu, apakah klannya akan jatuh seperti sekarang? Ying Yuxuan, mengingat kamu dianggap setengah dari keluarga Su, saya tidak ingin melakukan apapun padamu, tapi kamu sudah menyentuh intinya dengan memfitnah temanku seperti ini. Su Tianmu membuka mulutnya dengan dingin, temannya bukanlah orang yang bisa dibohongi dan dihina. Teman, Ying Yuxuan membeku, lalu matanya yang luar biasa melotot, dan dia menoleh untuk melihat Tian Yuyue dengan kasar. Bagaimana mungkin kamu bisa berteman? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi temanmu? Dia hanya wanita rendahan, apa haknya untuk menjadi temanmu? Ying Yuxuan kesal sampai-sampai orang yang selalu dia pandang rendah tiba-tiba menjadi teman Su Tianmu, dan dia bahkan harus menjilat Su Tianmu. Kualifikasi apa yang dimiliki Tian Yuyue untuk menjadi teman Su Tianmu? Dalam hal ketenangan, dalam hal bakat, dalam hal latar belakang, poin mana dia lebih rendah dari Tian Yuyue? Di mana dia kalah dari Tian Yuyue? Su Tianmu, saya sepupumu, kamu bahkan bisa berteman dengannya. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini, di mana saya lebih rendah darinya? Semakin Ying Yuxuan memikirkannya, semakin tidak seimbang jadinya, dengan histeris mempertanyakan Su Tianmu. Dia bisa kalah dari siapapun, dia tak bisa kalah dari Tian Yuyue yang selalu lebih rendah darinya. Memalukan, Pah! Su Tianmu tidak tahan lagi dan menamparnya dengan keras, memukul Ying Yuxuan yang langsung berputar di tempat dan pingsan di tempat. Yuxuan, Su Wanru berseru kaget, buru-buru naik untuk membantu Ying Yuxuan, melihat ada bekas gaplokan merah darah di wajahnya, mulutnya berdarah, dan bahkan giginya sudah rontok, dia langsung patah hati sampai ekstrim. Su Tianmu, kamu sudah keterlaluan. Saya terlalu berlebihan. Wajah Su Tianmu penuh dengan permusuhan, kapan dia harus kalian? Jangan katakan bahwa keluarga suku menindas kalian ibu dan anak, atas dasar kalian berdua memiliki darah keluarga Su yang mengalir di tubuh kalian, saya tak akan menghabisi kalian kali ini. Enyahlah. Jika kamu tidak berguling, maka kamu akan mati. Su Wanru terbakar oleh amarah, tetapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, tubuh Su Tianmu meletus dengan mesin pemusnah yang menakutkan, langsung membungkamnya. Bagus, begitulah cara keluarga ibu memperlakukan kita ibu dan anak, saya akan ingat. Su Wanru sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi dan mengangguk, lalu membantu Ying Yuxuan berbalik dan pergi. Jika lain kali kalian berani tidak menghormati teman-temanku dan mengandalkanku lagi, bahkan jika kalian memiliki darah keluarga Su yang mengalir di tubuh kalian, kalian akan tetap mati. Su Tianmu dengan dingin meraung, meskipun dia tidak menaruh keluarga Ying di matanya, lalat cukup mengganggu, dan jika kamu berani mengganggunya sekali lagi, dia akan melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan. Su Wanru menggigil, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, dan mempercepat langkahnya untuk pergi. Su Mingxi memandangi punggung ibu dan anak itu, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, kenapa repot-repot? Faktanya, Su Tianmu sangat baik untuk berteman, selama kamu memperlakukan satu sama lain dengan tulus, dia tak akan meremehkan siapapun, tetapi ibu dan anak perempuan Su Wanru telah menghitung Su Tianmu, dan berakhir dalam situasi seperti itu murni disebabkan oleh diri sendiri. Tian Yuyue memandang ibu dan anak perempuan Su Wanru yang dibiarkan berantakan, menghembuskan napas panjang, mulut gas buruk ini keluar. Su Tianmu, saya minta maaf karena membuatmu kesulitan. Tian Yuyue dengan nada meminta maaf melihat ke arah Su Tianmu, dia baru saja datang untuk mengucapkan selamat tinggal, dia tidak menyangka hal semacam ini akan terjadi. Su Tianmu menggelengkan kepalanya dengan tak peduli dan berbicara dengan senyum tipis, Nona Tian, kamu bisa istirahat sebentar, kita akan makan malam nanti.
Tidak, Tian Yuyue menggelengkan kepalanya, membalikkan tangannya dan mengeluarkan sepotong besi hitam dan melangkah ke arah Su Tianmu. Kamu seharusnya ingin membuat senjata dewa, kan? Sepotong biji ini untukmu. Saya berharap keluargamu menjadi semakin makmur. Terima kasih banyak. Su Tianmu tersenyum dan berseru, alisnya terangkat ketika dia menerima balok besi itu. Dia tak bisa menahan diri untuk tidak menimbangnya, beratnya sangat berat. Ini, Obsidian Goldstone. Sesaat kemudian Su Tianmu memandang Tian Yuyue dengan heran, itu sebenarnya adalah biji yang sangat berharga. Keheranan muncul di wajah Tian Yuyue, benar-benar dapat mengenali bahwa ini adalah Obsidian Goldstone dengan sekali pandang. Dia akan curiga bahwa Su Tianmu bukanlah seorang alkemis tetapi seorang pemurni artefak. Nona Tian, hadiah yang begitu mahal, saya. Su Tianmu membuka mulutnya, sejenak dia tak tahu harus berseru apa. Potongan batu emas obsidian yang sangat dia butuhkan, ini mungkin terkait dengan kemajuan pedang Suan Merah. Kemajuan pedang Suan Merah tidak selama ada Kalsin Spirit Gold yang dipertaruhkan, tetapi juga bahan lain untuk membantu, agar berhasil meningkatkan kelas, memainkan kekuatan maksimum pedang Suan Merah. Dan batu obsidian sangat cocok untuk meningkatkan pedang Suan Merah. Karakteristik batu obsidian yang keras, merupakan salah satu bahan utama untuk membangun prajurit kahyangan, selama menambahkan sedikit saja sudah cukup untuk membuat bilahnya lebih keras, lebih tajam. Obsidian Goldstone adalah biji yang sangat langka dan berharga, meskipun tidak selangka Kalsin Spirit Gold, ia tetap memiliki harga. Dan sepotong Obsidian Goldstone yang begitu besar sudah cukup untuk meningkatkan ketajaman pedang Suan Merah secara drastis. Kita semua adalah teman, apa gunanya bersikap sopan, belum lagi keluarga Tianku menghususkan diri dalam membuat senjata sebelumnya, tapi sekarang kita tak bisa menggunakan bahan yang begitu bagus, memberikannya kepadamu tak akan mengubur Obsidian Goldstone ini. Tian Yuyue menggelengkan kepalanya dengan tak peduli dan tersenyum ringan. Masih ada yang harus saya lakukan, jadi saya akan pergi. Setelah mengatakan itu, Tian Yuyue berbalik dan pergi. Tahun-tahun dia tinggal di Martial Mansion, dia harus terus melakukan pencarian untuk menebusnya, atau dia, keluarga Tian, akan benar-benar dimusnahkan. Baiklah, saya akan menjemputmu saat kita tiba di ibu kota kerajaan. Jika kamu masih kekurangan bahan, rumahku memiliki harta karun. Setelah melangkah beberapa langkah, Tian Yuyue tiba berbalik dan mengedipkan mata menggoda Su Tianmu. Apakah harta karun keluarganya ingin datang dan melihatnya? Oke, sampai jumpa di ibu kota kerajaan. Su Tianmu mengangguk berat dan memperhatikan Tian Yuyue pergi sebelum menatap batu emas obsidian di tangannya, matanya penuh kegembiraan. Harta karun keluarga surgawi, sama sekali tak boleh dilewatkan. Sekarang Su Tianmu malah tidak terburu-buru untuk meningkatkan pedang Suan Merah. Dengan Kalsin Spirit Gold dan Obsidian Goldstone dia yakin bisa meningkatkan pedang Suan Merah menjadi prajurit surgawi kelas menengah. Tetapi jika dia juga bisa mengumpulkan beberapa bahan lagi, dia akan bisa membuat pedang Suan Merah menjadi prajurit surgawi kelas atas secara langsung. Keluarga surgawi bahkan memiliki batu emas obsidian, jadi harta karun mereka bahkan lebih mustahil untuk dilewatkan. Su Mingxi menghela nafas saat dia melihat Su Tianmu dari samping. Dia tahu bahwa Su Tianmu akan segera pergi. Su Tianmu, kapan kamu berencana untuk pergi ke ibu kota kerajaan? Besok, Su Tianmu berseru setelah mengambil batu obsidian. Su Mingxi mengangguk dan melangkah untuk menepuk bahu Su Tianmu. Saat kamu pergi ke ibu kota kerajaan, berhati-hatilah dengan semuanya. Tuanku, Su Tianmu mengangguk, dan Yuan Xiao dengan hati-hati melihat sekeliling dan melihat bahwa semua tamu telah pergi sebelum melangkah. Di mana saja kamu bersembunyi? Saya tidak melihatmu sepanjang hari. Su Tianmu memandang Yuan Xiao dan bertanya dengan cemberut. Tuanku, saya. Yuan Xiao tersenyum pahit dan membuka mulutnya. Dia benar-benar tak tahu bagaimana menjelaskannya. Jika dia membiarkan orang-orang itu melihatnya, itu pasti akan menyebar ke telinga ayahnya. Jika dia membiarkan ayahnya mengetahui hal ini, maka dia tak boleh memukulinya sampai mati. Baiklah, kamu ingin kembalikan. Su Tianmu tahu ketidakberdayaan Yuan Xiao dan tidak membiarkannya menjelaskan. Dia berbalik untuk bertanya. Yuan Xiao mengangguk dan berbicara dengan wajah serius. Setelah pergi begitu lama, jika saya tidak ingin kembali lagi, ayah dan saudara laki-laki saya pasti akan khawatir. Ketika kamu tiba di ibu kota kerajaan, apa yang harus dilakukan, kamu tidak perlu saya ajari, bukan?
Su Tianmu tidak memaksa Yuan Xiao untuk tinggal, Yuan Xiao hanya bisa memainkan peran terbesarnya jika dia kembali ke divisi inspeksi. Di dalam ruangan, Su Tianmu mengambil ginseng api 1000 tahun, menarik napas dalam-dalam, dan langsung memakannya mentah-mentah. Flaming ginseng baru saja memasuki tenggorokannya, dan itu seperti lahar, langsung menyiram Su Tianmu saat dia menghirup udara sejuk. Buru-buru melonjak ke atas astral api untuk melindungi tenggorokannya, yang tidak membakar tenggorokannya. Efeknya lebih kuat dari yang saya kira. Su Tianmu berpikir dalam hatinya, efek obat dari ginseng api 1000 tahun jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, tetapi semakin kuat, semakin baik, sehingga membuat kekuatannya semakin kuat. Setelah memakan semua ginseng api, Su Tianmu sudah panas dan mendesis, dan seluruh tubuhnya akan berubah menjadi pemadam kebakaran. Kemudian Su Tianmu mengeluarkan sisik ikan roh es 10.000 tahun, melihat sisik ikan biru es yang hanya seukuran tutup kuku, Su Tianmu memiringkan kepalanya dan menelannya dalam satu gigitan. Seketika Su Tianmu membeku dan menggigil, kemerahan di tubuhnya langsung turun, dan seluruh tempat tidur langsung membeku. Su Tianmu tiba-tiba mendesis teredam, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan dia memasuki kultivasi dengan wajah penuh rasa sakit. Dua kekuatan es dan api terus mengalir deras ke seluruh tubuh, mengapur berbagai meridian, dan melunakkan keinginan Su Tianmu untuk menjadi lebih kuat. Jika rasa sakit bisa membawa kekuatan, maka dia bersedia mengalami semua rasa sakit terbesar di dunia. Sementara kekuatan es dan api masih mengamuk di tubuhnya, tingkat kultivasinya mengeras. Dengan sentakan ki, kultivasi tersebut langsung menembus tingkat ketujuh alam biduk surgawi. Merasakan terobosan dalam kultivasinya, sudut mulut Su Tianmu menyeringai, itu benar-benar menyakitkan dan bahagia. Tanpa jeda sejenak setelah terobosan kultivasinya, dia mengeluarkan sebotol 9 revolusi biduk dan menelannya. Lanjutkan bergegas. Di bawah dampak dari 3 kekuatan yang kuat, bahkan kurungan terkuat pun akan ditembus, dan dalam waktu 2 jam, alam lain telah ditembus. Tingkat ke-8 dari alam biduk. Hanya ada satu botol terakhir dari pil biduk 9 revolusi yang tersisa. Su Tianmu membalikkan tangannya dan mengeluarkan botol terakhir dari 9 revolusi pil biduk besar, menarik napas dalam-dalam dan mencondongkan kepalanya ke belakang untuk menelannya, berdampak pada tingkat ke-9 alam biduk surgawi. Tong-tong, tong-tong. Tapi sekarang kekuatan ginseng api berapi dan sisik ikan roh es sudah sangat sedikit yang tersisa, dan bahkan sebotol pil biduk 9 revolusi besar mulai kehilangan kekuatannya yang terakhir. Tak bisa mengisi ulang, Su Tianmu mengerutkan kening dan langsung mengeluarkan semua batu Yuan tingkat tinggi, dengan panik mengekstraksi Yuan Qi ke dalam tubuhnya. Tingkat ke-9 dari alam biduk, dia harus menerobos hari ini. Saat garis putih perut ikan muncul di timur, Qi Su Tianmu akhirnya menembus tingkat ke-9 alam biduk surgawi. Kutu kupret, monster. Nalan Yuan berdiri di luar pintu dan mengawasi sepanjang waktu, melihat Su Tianmu menerobos 3 alam dalam satu malam. Dia mengutuk orang cabul itu, apakah ini masih manusia? Bahkan jika tidak apa-apa untuk menerobos begitu banyak alam di dalam wilayah rahasia, setelah menerobos dia menerobos begitu banyak alam lagi, apakah tubuhnya terbuat dari besi? Setelah menonton sepanjang malam, Nalan Yuan hanya merasakan giginya sakit. Kalau begini, berapa lama waktu yang dibutuhkan Su Tianmu untuk mengunggulinya? Saya khawatir Raja Lord akan melampauinya bahkan sebelum dia memiliki hari pemakaman, bukan? Memikirkan semua ini, mata Nalan Yuan tiba-tiba berkaca-kaca, wajahnya terangkat dengan gembira. Jika Su Tianmu terus bersikap sesat, maka dia akan dapat memberikan kontribusi yang sangat besar ketika Pangeran Agung memperjuangkan tahta raja. Dalam sekejap, hati Nalan Yuan terbakar, meskipun kekuatan Su Tianmu juga sangat menakutkan, tetapi masih ada banyak cara untuk menahan teknik memanah jika dia benar-benar menginginkannya, jauh lebih sedikit daripada efek yang ditimbulkan oleh kultivasinya yang kuat. Sayang sekali tidak ada yang bisa meniru kesuksesan Su Tianmu. Melihat Su Tianmu yang sedang menstabilkan kultivasinya, Nalan Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Cara Su Tianmu menerobos dapat digambarkan sebagai mengerikan. Jika ada orang lain yang datang, saya khawatir dia akan meledak dan mati. Dengan kata lain, dia tak akan bisa percaya bahwa seseorang akan mampu menahan kekuatan sebesar itu sebelumnya. Wah, ketika hari sudah siang,
Su Tianmu menghembuskan seteguk udara keruh dan membuka matanya dan cahaya cemerlang melintas. Jarak dari alam bumi menyeluruh, sudah sangat dekat. Menerobos 3 alam sekaligus telah menghabiskan hampir semua persediaannya, dan sekarang yang tersisa di tangannya untuk membantunya menerobos hanyalah sebotol Torok Fare dan darah kura-kura Tongtian. Saya harap ketika saya tiba di ibu kota kerajaan, saya dapat menerobos alam Torok Fare bumi sesegera mungkin. Su Tianmu bangkit dan mengemasi semua barangnya sebelum membuka gerbang untuk pergi. Su Tianmu, sering-seringlah pulang. Mengetahui bahwa Su Tianmu akan pergi, Su Mingxi meletakkan semua yang ada di tangannya dan datang untuk mengantar Su Tianmu pergi. Keluarga saat ini adalah keluargamu, keluarga yang kamu kenal, dan tidak ada yang akan berubah di masa depan. Su Mingxi tersenyum dan membuka mulutnya, dengan sedikit harapan di matanya. Su Tianmu tertegun, lalu tersenyum tak berdaya. Keluarga Su selalu menjadi keluarganya, belum lagi ayah dan anak Su Meseng sudah meninggal, apa yang masih membuatnya sakit hati. Saya akan kembali berkunjung jika ada waktu. Su Tianmu mengangguk, dan setelah melirik ke kompleks keluarga Su, dia berguling ke kudanya. Hiya, di tembok kota, Rong Hao dan Rong Xinghan memandangi Su Tianmu yang berlari kencang, hati mereka tak bisa menahan nafas. Mereka menyaksikan Su Tianmu memasuki kota, menyaksikan Su Tianmu menjadi kuat, dan menyaksikan Su Tianmu pergi. Rong Hao, apakah kamu ingin pergi juga? Rong Xinghan menoleh untuk melihat Rong Hao dan bertanya. Kemana? Rong Hao terdiam, hatinya untuk menjadi lebih kuat dibangunkan oleh Su Tianmu, tetapi jalan untuk menjadi lebih kuat, dia belum menemukannya. Bagaimana kalau pergi ke perusahaan gigi sebagai penggerak utama? Mulailah dari bawah. Rong Xinghan membuka mulutnya dengan tatapan yang dalam, satu-satunya orang yang bisa dia jangkau adalah protonis baris gigi, dan yang dia jangkau hanyalah level terendah. Bagaimana Rong Qianshui bersentuhan dengan kekuatan itu, bahkan dia, ayahnya, tak tahu. Penggerak utama gigi. Rong Hao terdiam, lalu dengan ramah tertawa, menggelengkan kepalanya, dan berbalik untuk melangkah kembali setelah melihat Su Tianmu pergi. Saya masih nyaman sebagai leluhur generasi kedua, leluhur generasi kedua. Hiya. Setelah setengah hari berlari, Su Tianmu tiba di tepi sungai dan berhenti. Melihat sungai yang tak berujung, Su Tianmu langsung memacu kudanya untuk berlari. Sisi lain dari sungai itu adalah ibu kota kerajaan, dan perjalanan ini akan membutuhkan perahu. Melihat danau yang berkilauan, Su Tianmu berbicara pada dirinya sendiri. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk menghabisi orang, bukan? Mengatakan itu, dia menoleh ke samping, hanya untuk melihat Nalan Yuan muncul pada waktu yang tidak diketahui, memegang pedangnya dan melihat ke kejauhan. Ya, sepertinya kamu sudah siap untuk ini. Nalan Yuan menoleh untuk melihat Su Tianmu dengan penuh minat. Tidak ada persiapan. Su Tianmu mengangkat bahunya dan menatap Nalan Yuan. Denganmu di sampingku, saya khawatir para pemusnah tak akan berani bergerak. Tidak berani bergerak, bukankah itu benar? Nalan Yuan menggerakkan bibirnya dan berseru, dengan cara ini dia tidak perlu takut. Apakah kamu mengetahui siapa yang menyewa pemusnah untuk menghabisi saya? Dan kelompok pemusnah mana yang disewa? Su Tianmu membuka mulutnya, sudut matanya bersinar dengan sentuhan keganasan, pihak lain sangat menatapnya, bagaimana mungkin dia tidak menyiapkan hadiah besar untuk membalas budi pihak lain. Masih memeriksa, Nalan Yuan berseru dan menarik napas dalam-dalam, majikan dan pemusnah di belakangnya tidak semudah itu untuk mengetahuinya. Beritahu saya saat kau mengetahuinya. Jika itu benar-benar pangeran kedua atau putri ketiga, maka selamat untuk tuanmu, dia akan memiliki satu lawan yang lebih sedikit. Cahaya tegas membanjiri mata Su Tianmu, menatap Nalan Yuan, sudut mulutnya mengangkat senyum jahat. Mata Nalan Yuan melotot ketika dia mendengar ini, diam-diam menghirup udara sejuk, ucapan ini, jangan terlalu edan. Perahunya datang. Su Tianmu menoleh dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat sebuah kapal dagang mendekat ke arah sini, dan setelah kapal dagang itu berlabuh, dia naik ke kapal bersama Nalan Yuan. Satu demi satu, orang-orang datang satu demi satu dan berdiri di geladak satu demi satu setelah membeli tiket kapal yang harganya mahal. Menunggu orang-orang naik pada waktu yang hampir bersamaan, pengintai tingkat kedua keluar dari seorang pria parubaya berpakaian mewah, menyelidiki kekuatannya, cukup untuk memiliki tahap akhir dari alam bumi menyeluruh.
Selamat datang kalian semua untuk naik kapal ini ke ibu kota kerajaan, harap juga bisa mematuhi dua aturan. Pertama, akan memakan waktu total 2 jam dari sini ke ibu kota kerajaan, dan dalam waktu 1 jam ini, setelah kamu meninggalkan batas-batas kapal, kamu tak akan bertanggung jawab atas masalah keamanan apapun. Kedua, tidak ada yang diperbolehkan membuat masalah di kapal, atau mereka pasti akan dihukum berat. Kata pria parubaya itu menyapu sekilas ke arah kerumunan, melihat tidak ada yang bertanya dan berbalik untuk masuk, lalu pintu lantai dasar terbuka, kerumunan kemudian masuk satu demi satu. Su Tianmu dan Nalan Yuan melangkah ke dalam kabin, tatapan mereka terus mengamati sekeliling. Menurut tebakan mereka, si pemusnah kemungkinan besar akan memilih untuk bergerak melawan mereka di kapal dagang, dan tempat di mana si pemusnah bersembunyi adalah di bawah air atau di kapal. Kabin kapal dibagi menjadi 2 lantai, dengan total 4 baris kamar, dan setiap lantai memiliki aula pusat untuk rekreasi dan hiburan. Su Tianmu 2 orang membeli tiket kapal VIP, kamarnya ada di lantai 2, dan mereka naik ke lantai 2 tanpa menyadari ada yang aneh di lantai pertama. Ketika mereka tiba di kamar di lantai pertama, tidak ada kelainan. Su Tianmu keduanya duduk di meja dan saling memandang, alis mereka semua cemberut, masih belum bergerak. Sampai kapan para pemusnah ini akan menunggu? Seseorang akan datang. Tiba-tiba, Su Tianmu menoleh ke arah pintu kamar pada saat yang sama, menghunus pedang dan mengangkat semua kekuatan mereka, siap untuk menyerang. Mereka berdua sangat merasakan bahwa ada seseorang di luar pintu, kemungkinan besar si pemusnah. Tepat ketika mereka hendak bergerak, mereka hanya melihat kop surat yang dikirim melalui pintu. Su Tianmu dan mereka berdua tercengang saat melihatnya, dan kemudian mereka merasakan bahwa orang di luar pintu telah pergi dengan cepat. Bukan pemusnah. Mereka berdua saling memandang, setelah memancarkan kilatan keraguan Su Tianmu melangkah untuk mengambil kop surat itu. Biar saya yang melakukannya. Nalan Yuan menghentikan Su Tianmu dan melangkah untuk mengamati kop surat dengan cermat. Begitu kop surat diracuni di atas atau di dalam, dengan kultivasinya dia dapat dengan mudah memblokirnya, tetapi dengan kultivasi Su Tianmu dia tak akan bisa melakukannya. Tidak ada racun. Nalan Yuan memeriksa sebentar sebelum memastikan bahwa tidak ada racun di atas kop surat, mengambilnya dan membukanya untuk mengeluarkan kertas di dalamnya. Su Tianmu, lihatlah. Wajah Nalan Yuan berubah setelah memindainya dan buru-buru membawa kop surat itu ke Su Tianmu. Su Tianmu menerimanya dan melihatnya, wajahnya juga berubah dengan keras, hanya untuk melihat bahwa ada 10 nama orang yang tertulis di kop surat, dan nama setiap orang diikuti dengan penjelasan rinci tentang berbagai aspek pakaian, penampilan, dan kekuatan mereka. Dan ke-10 nama ini adalah para pemusnah yang datang untuk menghabisinya. Sebenarnya ada begitu banyak orang yang datang untuk menghabisiku. Mereka sangat mengagumiku. Su Tianmu tersenyum dingin dan meremas kop surat di tangannya. Sepertinya para pemusnah itu semua tahu tentang keberadaan Nalan Yuan, dan pada saat yang sama takut akan anak panahnya, dan karena mereka tidak yakin akan masuk dari luar, mereka semua bersembunyi di kapal dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Wajah Nalan Yuan penuh dengan gravitasi, dia juga memahami hal ini. Tetapi yang paling tak bisa dia pahami adalah siapa orang yang mengirim surat barusan. Su Tianmu, apakah kamu terkait dengan organisasi pemusnah ini? Ketika dia ingat bahwa seseorang secara khusus memberitahu Su Tianmu malam itu, Nalan Yuan menatapnya dengan tidak percaya. Sekarang bahkan daftar itu telah dikirim, sejauh mana Su Tianmu harus berhubungan baik dengan seseorang dari organisasi pemusnah itu? Kamu juga berpikir terlalu tinggi tentang saya. Su Tianmu menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, organisasi pemusnah. Dia bahkan tidak mengenal satupun pemusnah, bagaimana dia bisa berhubungan dengan organisasi pemusnah? Kalaupun ada teman yang berasal dari organisasi pemusnah, saya khawatir kemampuannya tidak cukup besar sampai sejauh ini, apalagi berani terang-terangan mengirimi saya daftar. Nalan Yuan mengangguk setuju. Aturan organisasi pemusnah itu ketat, bisa memberitahu Su Tianmu sudah menjadi yang teratas, dan tak mungkin mengirim daftar kembali ke Su Tianmu. Tunggu. Setelah Nalan Yuan merenung sejenak, matanya tiba-tiba meledak, menatap Su Tianmu dengan kengerian di matanya. Jika itu bukan seseorang dari organisasi pemusnah, maka orang yang memberimu daftar itu bahkan lebih tak terbayangkan. Su Tianmu membeku,
Lalu ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Benar-benar seperti ini, bisa menyentuh organisasi pemusnah dengan begitu teliti. Orang seperti apa yang bisa memiliki sarana surgawi seperti itu? Cepat dan pikirkan, teman apa yang kamu miliki yang memiliki sarana seperti itu? Nalan Yuan tidak sabar untuk bertanya, matanya bahkan terasa panas. Dia benar-benar sangat ingin tahu, kekuatan dan latar belakang seseorang yang bisa memiliki sarana seperti itu pasti sangat menakutkan. Jika dia bisa membuat orang itu membantu melalui Su Tianmu, maka Pangeran Agung berada dalam jangkauan tahta raja. Su Tianmu mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam, mengingat semua orang yang dia kenal, dan kemudian menyingkirkan mereka satu persatu, akhirnya memilih satu orang. Mungkinkah itu dia? Orang yang dipikirkan Su Tianmu tidak lain adalah Wu Tao. Dari semua orang yang dia kenal, hanya Wu Tao yang paling misterius dan memiliki kemampuan yang paling besar. Selain itu, bantuan Wu Tao untuknya benar-benar dibenarkan. Sebelumnya dia telah memberi Wu Tao Gongfu yang bermasalah, dan Wu Tao bahkan telah mengolahnya. Belum lagi masalah Gongfu itu, dengan karakter Wu Tao yang mencurigakan, dia pasti tidak ingin dia mengalami kecelakaan. Tak dapat sepenuhnya disimpulkan bahwa itu adalah Wu Tao, masih banyak keraguan. Siapa itu? Sudahkah kamu memikirkannya? Nalan Yuan bertanya dengan tidak sabar. Su Tianmu menggelengkan kepalanya, melihat wajah Nalan Yuan yang penuh semangat, dia tak bisa menahan cemberut, kamu sangat ingin tahu. Saya, Nalan Yuan membuka mulutnya dan langsung tak tahu harus berseru apa, dia tak bisa mengatakan apa yang ada di dalam hatinya. Tak peduli siapa orang yang memberiku daftar itu, tapi setidaknya sekarang, kita telah berubah dari pasif menjadi aktif. Setelah Su Tianmu membakar kop surat itu, sudut mulutnya terangkat dengan senyum jahat dan berseru. Siapapun orang yang mengirim surat itu, yang terpenting adalah menyelesaikan masalah saat ini. Nalan Yuan membeku, lalu matanya berbinar dan dia mengangguk dengan berat, sebelumnya musuh dalam kegelapan dan mereka dalam terang. Tetapi dengan daftar itu, mereka dalam kegelapan dan musuh dalam terang. Sudah waktunya bagi kita untuk mengambil inisiatif. Keduanya saling memandang dan tersenyum, senyum yang sangat kejam. Momen perburuan yang menjadi milik mereka akan segera dimulai. Tapi kamu tak bisa menghabisi orang yang salah. Pertama-tama pergi dan verifikasi apakah daftar itu benar atau salah. Su Tianmu membuka mulutnya. Nalan Yuan mengangguk setuju, yang satu tak bisa menghabisi orang yang salah, yang satu tak bisa menghabisi orang tak berdosa tanpa pandang bulu, dan yang lain tak bisa menakut-nakuti ular. Keluar dan lihat dulu. Keduanya membuka pintu dan melangkah keluar ruangan, mengalihkan pandangan mereka. Mereka melihat seorang pria parubaya yang berdebu dan langsing melangkah ke arah sisi ini. Melihat pria parubaya itu, Su Tianmu dan mereka berdua membeku. Mereka tak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Sudut mulut mereka terangkat secara berurutan. Kebetulan seperti itu. Ciri-ciri pria parubaya itu sangat cocok dengan surat itu. Hanya keluar dan menabrak si pemusnah. Itu terlalu kebetulan. Tapi tepat pada waktunya, saya akan melihat-lihat dan melihat apa yang terjadi. Kamu tetap di kamarmu dan jangan keluar. Nalan Yuan menoleh ke Su Tianmu dan melihat sekeliling dengan waspada. Kalau begitu, berhati-hatilah. Su Tianmu mengangguk dan juga melihat sekeliling dengan wajah waspada. Melihat bahwa tidak ada bahaya, dia berbalik dan melangkah ke kamar, menutup pintu di belakangnya. Pria parubaya itu sepertinya bukan pemusnah sama sekali, dan hanya melirik ke arah sini sebelum melanjutkan ke arah pengintai seperti biasa. Tetapi melihat Nalan Yuan benar-benar pergi untuk memeriksa sekelilingnya, kulitnya menjadi khawatir. Menoleh ke arah pintu kamar yang tertutup, keraguan muncul di mata pria parubaya itu. Apakah dia benar-benar membiarkannya bertemu dengan kesempatan yang begitu baik? Semua itu membuatnya bertanya-tanya, apakah ini jebakan? Jebakan. Kemudian pria parubaya itu tersenyum pada dirinya sendiri. Su Tianmu tak mungkin tahu bahwa mereka menghabisinya, apalagi menemukannya, bagaimana mungkin itu jebakan. Nalan Yuan akan segera kembali, kesempatan itu tak akan datang lagi. Cahaya tegas melintas di mata pria parubaya itu saat dia menatap pintu kamar, dan hatinya menjadi bersemangat. Selama dia menghabisi Su Tianmu, hadiah besar akan menjadi miliknya. Setelah memastikan bahwa Nalan Yuan telah pergi jauh, pria parubaya itu menatap pintu kamar dan tak bisa menahan lebih lama lagi.
Dengan menahan nafas dia berjingkat-jingkat ke pintu kamar dan mengangkat tangannya untuk menyentuh pintu kamar. Sebuah kekuatan langsung menembus pintu kamar dan menghancurkan baut pintu di dalamnya secara langsung. Dengan hati-hati dorong pintu terbuka, pada saat yang sama tangan bergetar, belati muncul di tangan, tubuh belati berwarna hitam, untuk memastikan tidak memantulkan cahaya untuk menarik perhatian orang lain. Melangkah ke dalam ruangan, tidak menunggu pria parubaya itu melihat dengan jelas bagaimana situasi di dalam ruangan. Saat berikutnya bentuk tubuh akan langsung menegang di tempat, kepala berdengung kosong. Hanya untuk melihat Sutianmu di dalam ruangan sudah menyiapkan busurnya dan menembakkan anak panah, membidiknya. Ini adalah jebakan. Ini sebenarnya adalah jebakan. Pria parubaya itu menatap sekelilingnya, penuh ketidakpercayaan. Sutianmu dengan dingin menatap pria parubaya itu dan memiringkan kepalanya ke arahnya, memberi isyarat untuk menutup pintu. Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam, menutup pintu, dan kemudian menatap Sutianmu, berbicara dengan tidak percaya, "Bagaimana kamu tahu bahwa saya datang untuk menghabisi kamu?" Dia tak tahu di mana tepatnya dia terekspos, dan terlebih lagi, dia tak tahu kapan Sutianmu menemukannya. Ini baru pertama kalinya dia dan Sutianmu bertemu, dan Sutianmu benar-benar melihat bahwa dia adalah seorang pemusnah, dan bahkan menggunakan jebakan untuk memikatnya ke dalam jebakan. Jika bukan di mana dia terekspos, maka itu karena mereka semua telah meremehkan Sutianmu. "Siapa yang menyewamu untuk menghabisiku?" Sutianmu tidak menjawab, tetapi bertanya balik. Pria parubaya itu berwajah besi dan tidak membuka mulutnya. Pedoman pemusnahnya adalah dia tak boleh mengungkapkan majikannya, apalagi dia tak tahu siapa majikannya, jadi bagaimana dia bisa mengatakannya. Tak tahu. Sutianmu langsung mengendurkan tangannya, dan anak panah itu melayang ke arah pria parubaya itu. Pupil mata pria parubaya itu menyusut, begitu menentukan. Dengan raungan di dalam hatinya, kultivasinya langsung melesat dari alam hidup ke alam Torouk Fare yang terlambat. Merasakan peningkatan kekuatan pria parubaya yang menakutkan itu, mata Sutianmu berkaca-kaca dan ekspresi kaget muncul di wajahnya. Peningkatan yang begitu menakutkan, bahkan jika dia memiliki 3 urat nadi gelap, dia tak bisa melakukannya. Mungkinkah dia seorang pelanggar? Saat Sutianmu terkejut, pria parubaya itu langsung menyerbu, belatinya langsung mengunci leher Sutianmu. Sehubungan dengan anak panah yang masuk, pria parubaya itu langsung mengabaikannya kecuali untuk membelokkan kuda-kudanya sedikit. Selama dia tak bisa mati, yang mati adalah Sutianmu. Pria parubaya itu, meskipun kekuatannya meningkat ke alam Torouk Fare, tidak memiliki sarana alam Torouk Fare, dan anak panah itu dengan mudah melesat ke bahunya tanpa halangan apapun, langsung meledak. Terak daging berhamburan saat bahu pria parubaya itu langsung meledak. Meski bahunya terhempas, pria parubaya itu sebenarnya tidak kehilangan kecepatan dan terus menghabisi Sutianmu. Dia bahkan tidak menunjukkan sedikitpun rasa sakit di wajahnya dari awal hingga akhir. Kemampuan menahan rasa sakit ini sungguh menakutkan. Bahkan ketika Sutianmu melihatnya, dia tak bisa menahan keterkejutannya. Ini bahkan tak bisa disebut manusia lagi, ini adalah mesin pemusnah. Sutianmu mulai merasa iri dengan organisasi pemusnah di belakang pria parubaya itu. Organisasi pemusnah seperti itu jelas merupakan keberadaan yang menakutkan. Teknik pedang yang tak bisa. Kembali ke Zong. Pria parubaya itu telah menghabisi di depannya, tidak ada waktu untuk memikirkan hal itu. Sutianmu menghunus pedang gandanya, Yuan Zhu-nya terbakar dengan liar, dan menghabisi ke arah pria parubaya itu. Seketika pedang astral es dan api yang menutupi langit menghabisi ke arah pria parubaya itu. Saat dia melihat pedang astral es dan api, raut wajah pria parubaya itu akhirnya berubah. Kekuatan es dan api, bagaimana mungkin? Setelah meledakkan sejumlah besar pedang astral es dan api, sosok Sutianmu menyerbu kembali. Bahkan jika kekuatan pria parubaya itu ditingkatkan secara paksa, tanpa sarana dari alam Torouk Fare itu tak boleh diremehkan, dan tak boleh disentuh dengan keras. Dan satu drum, pria parubaya itu tak bisa menghabisinya, maka dia akan mati dengan sendirinya. Pria parubaya itu akhirnya menerobos pedang astral es dan api yang mengguncang langit, dan menoleh dengan mengerikan untuk menatap Sutianmu yang berdiri di depan tempat tidur. Penyesalan mengalir di matanya, dan setelah tertawa getir pada dirinya sendiri, dia memuntahkan banyak darah dan berlutut ke tanah.
Kemudian pria parubaya itu jatuh tersungkur ke lantai, langsung kehilangan nafasnya. Su Tianmu melihat napas panjang, bahunya diledakkan olehnya, itu akan menjadi hal yang luar biasa jika dia masih bisa bertahan. Wus, tiba-tiba, bayangan hitam mendorong pintu dan bergegas masuk. Su Tianmu yang terkejut buru-buru menjatuhkan pedang kembarnya dan mengambil busur dan anak panahnya, memusatkan pandangannya untuk melihat bahwa itu adalah Nalan Yuan sebelum dia menghela nafas lega. Kamu hampir membuatku takut setengah mati. Nalan Yuan memiliki wajah tak berdaya, bukankah ini mengkhawatirkan keselamatan kamu? Dia kemudian menutup pintu di belakangnya dan menatap pria parubaya di tanah, menggelengkan kepalanya dengan kasihan sebelum menatap Su Tianmu. Apakah itu pemusnah? Su Tianmu mengangguk. Jadi, apakah kamu menanyakan sesuatu? Tidak, Su Tianmu menggelengkan kepalanya. Nalan Yuan memiliki ekspresi penyesalan, jika dia bahkan tak bisa menanyakan hal ini, pasti sangat sulit untuk mengetahuinya. Apakah kamu tahu tentang pelanggar? Su Tianmu mengambil pedang ganda dan bertanya pada Nalan Yuan. Si pelanggar. Nalan Yuan mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah ini. Nalan Yuan tak tahu Su Tianmu tidak memiliki terlalu banyak kejutan, bagaimanapun juga, benda fisik ini, terlepas dari kebanggaan surga yang sebenarnya, orang biasa tak dapat bersentuhan dengannya, dan untuk dapat mengetahui rumah kehidupan ganda sudah sangat bagus. Dunia yang besar, ada banyak orang jenius, tentu saja ada segala macam fisik khusus yang sangat kuat. Fisik khusus pada dasarnya dibagi menjadi bawaan dan diperoleh, tetapi ada juga jenis yang tidak menjadi arus utama, yaitu orangnya. Orangnya, secara umum tidak diakui oleh dunia siulian sebagai suatu jenis fisik. Orangnya dipaksa dengan berbagai cara untuk mencapainya. Efeknya sangat besar, ongkos dan konsekuensinya juga sangat besar, bahkan lebih kecil daripada fisik itu. Meskipun tidak sekuat fisik, itu masih sangat populer, memberikan harapan bagi mereka yang bahkan tak dapat mencapai fisik yang diperoleh. Dan untuk kekuatan tertentu, keberadaan fisik berarti bahwa sejumlah besar fisik yang jauh melebihi norma dapat diciptakan. Violent One adalah salah satunya. Violent One biasanya mengandung kekuatan besar di dalam tubuh mereka, yang dapat meledak ketika digunakan untuk mencapai pukulan yang pasti. Jika kamu ingin menjadi orang yang kejam, kamu harus membayar harga yang sangat mahal. Pertama-tama, kamu harus melalui segala macam kehancuran. Kamu bisa bertahan sebelum kamu bisa menjadi orang yang kejam, dan kamu juga harus membayar harga kultivasi seumur hidup yang tak dapat disimpan dalam harga. Tidak ada yang mau membayar harga seberat itu, tetapi itu sangat disukai oleh organisasi pemusnah. Su Tianmu dan Nalan Yuan mempopulerkan pengetahuan tentang orang yang kejam. Nalan Yuan tak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ada hal seperti itu. Ucapan ini hanya membuka pintu ke dunia baru baginya, yang semuanya membuatnya merasa seperti katak di dasar sumur. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Kemudian Nalan Yuan memandang Su Tianmu dengan takjub. Su Tianmu adalah orang kota kecil, bagaimana dia bisa tahu lebih banyak pengetahuan darinya? Su Tianmu tidak menjelaskan, tetapi bertanya, apakah kamu tahu organisasi pemusnah yang orang-orangnya sesuai dengan profil ini? Nalan Yuan langsung merenung, beberapa saat kemudian tatapannya dingin, dan aura permusuhan perlahan-lahan muncul di wajahnya. Hanya ada satu organisasi pemusnah yang cocok dengan sifat ini, dan itu adalah Darkton. Duri gelap. Su Tianmu menyipitkan matanya sedikit, Nalan Yuan mengangguk dan melanjutkan, bukan hanya kerajaan. Duri gelap hampir menjadi eksistensi yang membuat seluruh benua ketakutan. Pemusnah mereka mengintai di semua tempat, dan mampu menyelesaikan misi pemusnahan dengan kecepatan tercepat. Duri gelap sangat buruk untuk diganggu, tetapi mereka memiliki kebiasaan buruk, dan saat ini kebiasaan buruk ini adalah kabar baik bagi kita. Oh, kebiasaan buruk apa? Su Tianmu menjadi tertarik dan bertanya. Misi pemusnahan mereka tak peduli apakah itu berhasil atau gagal, itu dianggap misi selesai. Pemusnahan gagal, Darkton tidak hanya tidak menjelaskan lebih lanjut tak akan menambah pemusnah tambahan, terus mempekerjakan mereka untuk menghabisi tetapi juga untuk membayar daripada terakhir kali 2 kali atau bahkan 10 kali komisi yang lebih tinggi. Su Tianmu tak bisa menahan kegembiraan setelah mendengar ini, berseru, maksudmu, kamu tidak perlu peduli dengan duri gelap untuk saat ini setelah kamu menyelesaikan semuanya. Itu benar. Nalan Yuan mengangguk dengan senyum jahat,
menyewa seorang pemusnah duri gelap adalah harga yang sangat mahal, menyewa lagi belum lagi 10 kali, bahkan jika 2 kali lipat majikan tak akan mampu membelinya. Selama 9 orang yang tersisa semuanya terungkap, maka tak mungkin Darkton kembali untuk menghabisi Su Tianmu dalam waktu singkat. Kalau begitu ayo kita habisi mereka semua. Su Tianmu dan mereka berdua berbalik dan melangkah keluar ruangan, mencari mangsa yang tersisa. Setelah menghabisi pria parubaya itu, sudah pasti 9 orang yang tersisa adalah pemusnah Darkton. Untuk meningkatkan efisiensi, keduanya berpencar. Para pemusnah itu semuanya adalah orang-orang yang kejam, kekuatan mereka sendiri tidak tinggi, hanya alam hidup yang naik turun. Selama kejutannya, habisi para pemusnah itu jangan terlalu sederhana. Su Tianmu melangkah ke aula tengah, hanya untuk melihat beberapa orang masing-masing duduk mengelilingi meja dan minum, menyapu mata, melihat 2 pria parubaya yang tampak biasa saja, lalu melangkah mendekat. Kalian berdua, apakah anggur yang kalian minum adalah buatan sendiri? Aromanya benar-benar sangat memikat. Kedua pria itu melihat bahwa Su Tianmu benar-benar berinisiatif untuk melangkah ke arah mereka. Mata mereka berdua menunjukkan kekecewaan mereka, dan kemudian ketika mereka melihat ekspresi rakus Su Tianmu, mereka saling memandang dan tertawa. Secara emosional, mereka adalah pecandu alkohol. Su Tianmu, ini adalah sesuatu yang kamu kirim sendiri ke pintu, kamu tak bisa menyalahkan kami. Yang mulia benar-benar berpengetahuan luas. Anggur ini adalah anggur tua yang langka, datang dan minum bersama kami. Mereka berdua menyapa Su Tianmu dengan antusias begitu pikiran mereka berubah. Saya akan bersikap sopan kalau begitu. Su Tianmu melangkah dengan wajah bahagia, duduk di seberang kedua orang itu, dan tampaknya tanpa berpikir panjang, mengangkat tangannya, dan 2 pedang astral langsung muncul di tangannya, langsung menghabisi kedua orang itu. Keduanya berencana untuk menghabisi Su Tianmu yang tidak bertuhan, tetapi mereka tidak menyangka Su Tianmu akan menyerang mereka bahkan sebelum dia duduk, dan mereka langsung kehilangan separuh jiwa mereka karena ketakutan setelah melihatnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia menemukan kita? Mereka berdua tidak berani berpikir terlalu banyak dan segera merangsang kekuatan yang terkandung di dalam tubuh mereka. Jika tidak dengan kekuatan mereka di tahap tengah alam biduk surgawi, mereka tak akan bisa melawan Su Tianmu. Sudah terlambat untuk menggunakan kekuatanmu sekarang. Melihat mereka menggunakan kekuatan laten mereka, sudut mulut Su Tianmu menyebarkan senyuman dingin, yang kejam memiliki kerugian yang fatal, dan itu adalah butuh waktu untuk merangsang kekuatan yang kuat di tubuh mereka. Selama mereka menghabisi yang kejam dalam waktu itu, maka kekuatan dalam tubuh mereka tidak lagi kuat dan tidak ada gunanya sama sekali. Sudah terlambat. Melihat pedang geng es dan api di tangan Su Tianmu hanya berjarak setengah meter dari mereka, mereka berdua berubah warna dan harus menyerah untuk merangsang kekuatan mereka. Belati mereka muncul di tangan mereka, dan mereka mengangkat tangan untuk menghabisi Su Tianmu. Puff! Mata kedua pria itu berkaca-kaca dan tubuh mereka langsung melunak di kursi saat pedang geng es dan api Su Tianmu langsung memberi mereka pukulan tajam ke dada mereka. Apakah ini mabuk? Su Tianmu menarik tangannya, dengan dingin tertawa saat dia berdiri dan berbalik untuk pergi. Dia mengambil peluang aktif dan masih ingin menghabisinya kembali, delusi. Saat ini di bawah alam bumi menyeluruh, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Ketika Su Tianmu pergi, kedua orang itu terbaring di atas meja tidak bergerak. Tidak ada setetes darah pun yang mengalir dari luka mereka, dan hanya keterkejutan dan ketidakpercayaan yang tersisa di mata terbelalak mereka. Sebagai pemusnah, mereka sebenarnya kalah dari Su Tianmu dalam hal kecepatan serangan mereka. Dan kematian kedua orang ini, tidak menarik perhatian siapapun, semuanya terjadi terlalu cepat, dan orang-orang di sini semuanya sedang minum, dan bukan wanita cantik, bagaimana mungkin ada orang yang memperhatikan 2 orang jahat itu. Masih ada 7 yang tersisa. Su Tianmu terus mencari mangsa, pihak Nalan Yuan juga membangun, tetapi dalam setengah jam, 10 pemusnah dihabisi oleh mereka berdua, 9, dan hanya yang terakhir yang tersisa. Saat Su Tianmu dan mereka berdua sedang mencari pemusnah terakhir, di kamar mewah di ujung lantai pertama, setelah suara mengental darah, seorang wanita cantik membuka pintu dan melangkah keluar, menarik pakaian di pundaknya untuk menghentikan jurang sedalam salju di depan dadanya, dan menyeka mulutnya sebelum melangkah menuju aula tengah.
Kedua pemabuk ini, setelah melangkah ke aula dan melihat kedua orang itu terbaring tak bergerak di atas meja sekilas, wanita cantik itu mengerutkan kening. Hanya 2 jam waktu yang singkat, bukan untuk menjalankan misi tetapi mabuk. Jika mereka membiarkan Su Tianmu kabur, mereka semua akan tamat. Wanita cantik dengan wajah cemberut itu melangkah ke atas, tetapi sebelum dia bisa berbicara, tetapi juga hanya mendorong dan mendorong sedikit, melihat 2 orang langsung jatuh, wajah abu-abu, tidak ada kehidupan. Mati, mati. Wanita cantik itu langsung ketakutan, memusatkan pandangannya untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa keduanya memiliki lubang berdarah di dada mereka, tetapi tidak ada tetesan darah yang mengalir. Wanita cantik itu segera menghirup seteguk udara sejuk, dan hawa dingin langsung menuju ke kepalanya. Anehnya, mereka telah dihabisi 2 orang dalam keheningan. Kita sudah ketahuan. Wanita cantik itu menyimpulkan bahwa mereka pasti telah terekspos. Jika tidak, bahkan jika Su Tianmu dapat menghabisi mereka kembali, tak akan pernah ada gerakan sama sekali. Setelah ragu-ragu sejenak, wanita cantik itu buru-buru berbalik dan pergi, mencari 7 orang yang tersisa, dan ketika dia menemukan mereka, ke-7 orang itu sudah lama mendingin. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah wanita cantik itu menjadi putih seluruhnya, bahkan jika mereka terekspos, bagaimana mereka semua bisa terekspos? Ini sama sekali tidak masuk akal. Dan bagaimana mereka bisa terekspos? Semprul. Segera wajah wanita cantik itu menjadi sangat jelek, tidak lagi penting bagaimana Su Tianmu menemukan mereka, yang paling penting adalah dia adalah satu-satunya yang tersisa sekarang, bagaimana dia harus menyelesaikan misinya. Setelah 9 orang meninggal berturut-turut, dia tidak lagi memiliki dasar di hatinya. Tapi dia harus menyelesaikan misi, meskipun aturan duri gelap adalah bahwa kegagalan misi juga dianggap selesai, tetapi itu hanya dianggap selesai jika semua pemusnah dimusnahkan. Ketika Darkton menyerang, baik targetnya mati atau pemusnahnya mati, tidak ada hasil yang ketiga. Sepertinya kita hanya bisa memikirkan cara lain. Wanita cantik itu berbalik dengan wajah muram dan melangkah menuju ruangan di buritan kapal. Tepat setelah melangkah ke aula tengah, langkah kaki wanita cantik itu tersendat dan dia melihat 2 Su Tianmu yang datang ke arah sini. Anehnya, mereka bertemu satu sama lain. Su Tianmu keduanya membeku ketika mereka melihat wanita cantik itu, sudut mulut mereka terangkat dengan senyum dingin setelah mengukurnya, yang terakhir ini tersisa. Ayo semuanya. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, wanita cantik itu tiba-tiba meraung, dan kru di sekitarnya segera bergegas ke arah suara itu. Nyonya, Nyonya, Su Tianmu dan mereka berdua melihat para anggota kru itu dengan hormat mengepalkan tangan mereka pada wanita cantik itu, dan sekali lagi membeku, saling memandang dengan cemas. Pemusnah ini sebenarnya adalah istri dari pemilik kapal. Kedua orang ini telah melakukan pemusnahan di seluruh kapal, menghabisi 9 orang, kejahatan mereka tak bisa dimaafkan. Tangkap mereka di tempat. Ya, Nyonya. Para anggota kru itu segera merespon, lalu mencabut senjata mereka dan mengepung Su Tianmu dan mereka berdua dengan semangat menghabisi. Ketika orang lain yang sedang minum di aula melihat formasi ini, mereka semua mundur dan dengan mengejek melihat pemandangan ini. Jadi mereka berdua adalah orang-orang yang menghabisi mereka. Mereka benar-benar memakan hati beruang dan nyali macan tutul. Pemilik kapal sudah memperingatkan sebelumnya, dan masih berani menghabisi, cari mati. Bahkan anak-anak kerajaan pun tak akan berani bergerak di sini, 2 hal yang tidak punya otak. Wanita cantik itu memandang Su Tianmu dan mereka berdua dan tersenyum dengan bangga dan dingin. Jadi bagaimana jika mereka terekspos? Jadi bagaimana jika dia tidak cukup kuat? Sekarang seluruh kapal ada di bawahnya, jadi bagaimana jika dia takut dia tak bisa mengambil nyawamu? Apa yang harus dilakukan? Melihat orang-orang yang terkepung itu, wajah Nalan Yuan tidak terlihat bagus. Istri pemilik kapal sebenarnya adalah seorang pemusnah. Ini tidak bagus, kita tak bisa menghabisi semua orang di kapal ini, bukan? Kapal dagang ini memiliki latar belakang yang besar, bahkan Pangeran Agung pun tidak berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Apa yang harus dilakukan? Su Tianmu berdesis sedikit, langsung mengeluarkan busur dan anak panahnya, dan anak panah itu digantung. Tentu saja, habisi mereka semua. Siapa yang peduli? Mari kita habisi dulu. Semua, habisi mereka semua. Nalan Yuan menatap Su Tianmu, dia sangat terkejut dengan ucapan ini. Dia sudah cukup menghabisi ketika dia dipanggil Algojo,
Tetapi dia tidak menyangka Su Tianmu bahkan lebih kejam darinya. Su Tianmu, menghabisi saja tak akan menyelesaikan masalah. Nalan Yuan memandang Su Tianmu dengan wajah penuh kesulitan. Sekarang tinggal pemusnah terakhir ini. Jika dia menyinggung kekuatan di belakang kapal dagang hanya untuk ini, itu tak akan sebanding dengan kerugiannya, dan itu tak akan berdampak kecil pada Pangeran Agung. Dia sudah meraung tentang pencuri. Jika dia tidak menghabisi, bisakah dia pergi dan menjelaskan kepada mereka? Melihat wajah Nalan Yuan yang penuh dengan kesulitan, Su Tianmu samar-samar membuka mulutnya dan bertanya secara retoris. Jelaskan. Nalan Yuan menoleh untuk melihat para anggota kru yang mengelilingi mereka. Sudut mulutnya tertarik. Sepertinya memang tidak ada yang bisa dijelaskan, dan orang-orang ini tak akan mendengarkan penjelasan mereka sama sekali. Dan semakin banyak hal ini dijelaskan, semakin merepotkan, dan bahkan pada akhirnya akan melibatkan teman Su Tianmu itu, yang lebih merepotkan daripada manfaatnya. Kalau begitu ayo kita lakukan. Saya akan menghabisi pemusnah itu, dan orang-orang ini akan menjadi milikmu. Nalan Yuan berbalik ke Su Tianmu dan kemudian menatap wanita cantik itu dengan kilatan dingin di matanya. Lebih cepat baginya untuk menghabisi dengan tangannya, setidaknya dia tak akan membiarkan si pemusnah memiliki kesempatan untuk kabur. Dan meskipun ada pembudidaya alam pembersihan bumi di antara anggota kru itu, mereka tak dapat menimbulkan banyak ancaman bagi Su Tianmu. Masih berani pamer, beraninya kamu. Wanita cantik itu melihat Nalan Yuan menghabisi, meraung tanpa rasa takut sedikit pun. Tidak mudah bagi Nalan Yuan untuk menghabisinya, apalagi targetnya bukan Nalan Yuan, dia hanya membutuhkan Su Tianmu untuk mati. Tak terkendali, beraninya kamu, hentikan. Para anggota kru itu melihat Nalan Yuan sedang bergerak ke arah wanita cantik itu dan meraung dengan marah saat mereka menghabisi Nalan Yuan. Melindungi wanita itu adalah yang utama. Jangan khawatirkan saya, kalian cepat habisi dia. Wanita cantik itu buru-buru meraung pada mereka untuk tidak menunda rencana besarnya. Para anggota kru itu ragu-ragu sejenak setelah mendengar itu, lalu mereka semua menghabisi Su Tianmu. Melihat mereka menghabisi, Su Tianmu menyimpan busur dan anak panahnya. Anggota kru ini terlalu dekat dengannya. Busur dan anak panah tak dapat mengerahkan banyak tenaga, dan itu adalah pemborosan murni untuk menggunakannya untuk menghabisi mereka. Hanya saja dia bisa menggunakan orang-orang ini untuk melatih kekuatannya, sedangkan untuk pemusnah itu, dia tidak perlu khawatir jika dia memiliki Nalan Yuan untuk menghadapinya. Ketika para anggota kru itu melihat Su Tianmu menghunus pedangnya, mata mereka semua sedikit berkaca-kaca dan terdiam sejenak. Perhatian orang-orang di sekitarnya yang menonton pertunjukan langsung bergeser dari Nalan Yuan dan keduanya ke sisi Su Tianmu, dan wajah mereka semua menjadi cemas. Dia serius. 10 puncak alam biduk surgawi, 3 alam Torok Fare awal, memiliki busur dan anak panah dan tidak menggunakannya untuk menggunakan pedang, sangat mudah dan tidak kenal takut. Dengan busur dan anak panah dia setidaknya bisa berjuang sedikit, dengan pedang. Ho tak akan bisa melakukan 2 gerakan, dia harus berbaring di tanah. Sudut mulut kerumunan yang menonton pertunjukan menyebar dengan cibiran lucu, terus minum dan menunggu Su Tianmu menemukan kematian. Bergemuruh, tiba-tiba terdengar ledakan keras, langsung menyebabkan seluruh kapal bergetar. Kerumunan orang goyah dan menoleh dengan ngeri, hanya untuk melihat bahwa kabin telah dihancurkan dari sebuah lubang besar, dan istri pemilik kapal telah menghilang. Hanya Nalan Yuan yang berdiri di sana, auranya sangat kuat. Tingkat ke-9 dari alam bumi Torok Fare, hanya selangkah lagi dari puncak. Aura di tubuh Nalan Yuan bergetar dan menyerbu keluar, menyebabkan kabin bergetar sekali lagi. Sangat kuat. Dari mana asalnya? Melihat Nalan Yuan begitu kuat, orang-orang itu sekali lagi mengubah wajah mereka. Meskipun alam Torok Fare tidak berdiri di puncak kerajaan, itu masih merupakan eselon atas, terutama yang terkuat dari alam Torok Fare yang terlambat dan di atasnya, tidak mudah untuk dilihat. Pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Siapa sebenarnya dia? Untuk memiliki orang sekuat itu yang melindunginya, mungkinkah dia adalah putra dari keluarga kerajaan? Kerumunan itu berturut-turut menoleh untuk melihat Su Tianmu, wajah mereka menjadi tercengang, begitu pula para anggota kru itu, tetapi segera mereka kembali ke penampilan normal mereka. Di dekat ibu kota kerajaan, ada terlalu banyak putra dari keluarga pangeran dan bangsawan, itu tidak terlalu langka. Selain itu,
Belum lagi anak-anak pangeran dan keluarga bangsawan, bahkan jika anak-anak keluarga kerajaan datang, tidak ada gunanya. Lakukan, seorang anggota kru meraung, dan segera semua orang menghabisi Su Tianmu. Siapapun yang berani menghabisi seseorang di kapal, maka mereka memiliki hak untuk menghabisi terlebih dahulu. Teknik pedang yang tak bisa. Kepunahan Es Suan. Teknik pembakaran 9 langit. 3 teknik pertempuran yang kuat semuanya digunakan, dan mereka dengan liar membakar manik-manik Yuan. Hanya ucapan dari beberapa alam biduk surgawi yang tidak memenuhi syarat untuk membuatnya membakar manik-manik Yuan, terutama beberapa alam bumi. Saya ingin tahu apakah saya bisa menghabisi alam Torouk Fare secara pribadi hari ini. Ketika dia menembak, Su Tianmu melihat ke arah anggota kru level 1 Torouk Fare Realm, matanya penuh antisipasi. Menembak Torouk Fare Realm sama sekali bukan konsep yang sama dengan menghabisi seseorang dengan tangannya sendiri. Jika dia mampu melakukannya, itu akan menjadi prestasi lain. Sedikit kekuatan. Para anggota kru itu adalah orang pertama yang merasakan ketajaman energi astral Su Tianmu, dan tahu bahwa mereka telah memahami maksud pedang. Alam biduk 9, dan kemudian mereka merasakan aura yang kuat di tubuh Su Tianmu dan secara berturut-turut terkejut, bahkan mundur selangkah karena ngeri. 18 atau 19 tahun di tingkat ke-9 alam bidadari surgawi. Jenius, benar-benar jenius. Tidak heran dia berani bergerak, hanya bakatnya yang luar biasa ini saja sudah cukup untuk membuat semua orang tidak terlihat. Mereka yang menonton pertunjukan itu bahkan lebih terkejut, seorang anak berusia 18 atau 19 tahun di tahap akhir alam bidadari surgawi adalah yang pertama kalinya mereka melihatnya. Dengan kecepatan ini, saya khawatir dia bisa menembus alam bumi Torouk Fare pada usia 20 tahun, bukan? Beberapa orang bergumam, menelan mulut mereka karena terkejut saat mereka selesai. Mereka tak bisa tidak memikirkan putra dan putri yang tak terbantahkan itu, dan setelah membandingkannya dengan Su Tianmu, mereka langsung memiliki keinginan untuk mencambuk ikat pinggang dan memukuli mereka. Seorang jenius adalah seorang jenius, sayang sekali dia tidak memandang semua orang di matanya, dan dia masih sekarat. Bakat luar biasa telah diraihnya dan menghancurkannya. Di kehidupan selanjutnya, berhati-hatilah. Orang-orang itu kemudian memandang Su Tianmu dengan penyesalan. Menghabisi seseorang di kapal adalah pelanggaran berat, bahkan jika Su Tianmu adalah seorang jenius, tak mungkin baginya untuk pergi hidup-hidup. Kami akan memberimu kematian yang jenius, jadi kamu bisa mati dengan kematian yang menyakitkan. Seorang anggota kru alam bumi yang teliti memandang Su Tianmu setelah kembali ke akal sehatnya dan penyesalan membanjiri matanya, dan kemudian dia memimpin yang lain untuk menghabisi Su Tianmu. Selusin atau lebih anggota kru langsung memblokir semua jalur belakang Su Tianmu, menebas pedang astral yang berkeliaran di langit. Tapi setelah ledakan suara tabrakan dan tebasan, terdengar raungan yang menyedihkan. Kerumunan yang menonton pertunjukan baru saja berkonsentrasi untuk menonton, ketika wajah mereka berubah dengan keras, hanya untuk melihat bahwa semua anggota kru alam biduk, tanpa kecuali, semuanya dikirim terbang keluar. Setelah jatuh ke tanah, mereka bahkan tidak meraung, dan langsung berubah menjadi mayat. Melihat mayat itu, para penonton menghirup udara sejuk yang membuat kulit kepala mereka hampir meledak. Satu jurus, mereka bahkan tidak bertahan satu jurus pun. Monster macam apa dia? Para penonton itu memandang Su Tianmu dengan kengerian di mata mereka. Dengan hanya kultivasi tingkat 9 dari alam biduk surgawi, dia telah secara langsung menghabisi 10 orang dengan satu gerakan balasan di bawah pengepungan 13 orang. Bahkan 3 alam bumi Torouk Fare tidak mampu menekannya. Kekuatan ini sungguh mencengangkan. Kamu lihat. Di tengah keterkejutan itu, seseorang berseru ngeri, sambil menunjuk mayat-mayat di tanah dengan mata penuh kengerian. Kerumunan orang itu berbalik untuk melihatnya. Hanya pada saat inilah mereka melihat lebih dekat pada kematian orang-orang itu, dan setelah memperhatikan dengan seksama, mereka melompat ketakutan seperti orang itu. Hanya untuk melihat mayat-mayat itu, entah dibakar atau dibekukan menjadi es. Ini jelas merupakan dua kekuatan atribut dari es dan api. Dia, energi astral yang dia miliki sebelumnya, itu benar-benar membawa kekuatan atribut. Kerumunan menoleh untuk melihat Su Tianmu dan menjadi lebih terkejut. Sebelumnya, mereka mengira bahwa warna pedang astral yang agak berbeda dari pedang astral yang digunakan oleh Su Tianmu disebabkan oleh hal lain,
tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu sebenarnya adalah kekuatan atribut. Dia hanya berada di alam hidup, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan atribut? Bahkan jika dia memiliki kekuatan atribut, itu masih dua jenis, atau kekuatan es dan api yang paling ekstrim. Dari mana dia berasal? Tidak hanya mereka, 3 anggota kru yang tersisa juga tercengang, meskipun mereka semua keluar dari tempat yang lebih kuat, mereka belum pernah mendengar siapapun yang bisa memiliki kekuatan atribut di alam hidup, dan 2 di antaranya. Hal yang paling berlebihan adalah bahwa kedua kekuatan atribut tersebut juga diintegrasikan ke dalam dewa-dewa astral. Tidak hanya kekuatan es dan api, tapi juga niat pedang, dia telah memahami niat pedang ke hati pedang ketiga. Mereka bertiga menelan ludah saat mereka melihat Su Tianmu, dengan tingkat iblis Su Tianmu yang begitu tinggi, bahkan di antara pasukan mereka bisa menempati suatu tempat. Mereka bahkan tidak ingin bergerak. Jika jenius iblis seperti itu mati begitu saja, itu pasti akan menjadi kerugian bagi seluruh kerajaan, dan bahkan seluruh jalur seni bela diri. Tapi mereka terus menghabisi ke arah Su Tianmu setelah melirik mayat di tanah. Aturan tak bisa dilanggar, dan terlebih lagi, orang-orang mereka tak bisa mati sia-sia. Tapi tanpa menunggu mereka bergerak, Su Tianmu sudah mengambil inisiatif dan menghabisi. Nyali yang bagus. Mereka bertiga melihat raungan kaget dan segera bergerak. Ketiganya bergegas dan langsung menekan Su Tianmu. Celah hanya satu alam besar tak bisa dilampaui dengan mudah. Belum lagi yang terkuat di antara mereka adalah level ketiga dari alam Torok Fare. Dengan perlindungan baju besi astral, pedang astral menghantam mereka, hanya menimbulkan percikan api dan tidak menyebabkan kerusakan besar pada mereka. Kita tak bisa lepas tangan, cobalah untuk menekannya dalam waktu sesingkat mungkin. Meskipun demikian, mereka bertiga terlihat sangat buruk, meskipun pedang astral tak dapat menyebabkan kerusakan pada mereka dalam waktu singkat, baju besi astral mereka sudah dipenuhi goresan di mana-mana, dan bahkan sudah retak. Jika mereka tidak menghabisi Su Tianmu lagi, maka saya khawatir ketika baju besi astral mereka dibobol, itu akan menjadi waktu kematian mereka. Jika orang yang kuat dari alam bumi menyeluruh dihabisi oleh alam hidup, maka mereka benar-benar akan dibiarkan mati selama bertahun-tahun yang akan datang. Su Tianmu menebas pedang dan melihat baju besi astral di tubuh ketiga orang itu yang hanya memiliki tingkat kerusakan yang berbeda-beda, menggelengkan kepalanya dengan tidak puas. Tapi segera dia tersenyum cemas, sebelum dia melemparkan anak panah. Alam Torok Fare telah menghabisi entah berapa banyak dari mereka, menyebabkan dirinya mati rasa oleh kekuatan busur dan anak panah. Di bawah alam bumi menyeluruh, mereka yang bisa menyebabkan trauma pada baju besi astral sudah sangat kuat. Sepertinya jika kamu ingin benar-benar membukanya, kamu hanya bisa mengandalkan kekuatan ledakan. Mata Su Tianmu meledak dengan cahaya yang keras, kedua pedang itu bergabung bersama, dan pedang biduk es dan api segera menghabisi ketiga orang itu 2 per 2. Bang 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 bang. Pemboman kekerasan seketika terus-menerus terdengar, memaksa ketiga orang itu langsung keluar. Ketiganya menabrak konter sebelum nyaris tak bisa menstabilkan diri. Tatapan mata orang-orang yang menonton pertunjukan ini tertuju pada ketiganya, dan ekspresi mereka seketika memantapkan diri. Hanya untuk melihat bahwa ketiganya ditutupi dengan warna hitam hangus, baju besi astral mereka telah hancur berkeping-keping. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari kekuatan es dan api? Wus, suara angin pecah terdengar, dan hati kerumunan orang banyak anjlok, hanya untuk melihat Su Tianmu mengambil kesempatan besar ini dan menyerbu ke atas, menebas pedangnya ke arah anggota kru tingkat 1 dari alam Torok Fare. Anggota kru itu hanya merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya saat ini, dan sebelum dia bisa memulihkan kekuatannya, dia melihat bahwa Su Tianmu telah terhabisi di depannya. Setelah wajahnya berubah liar, dia segera menyerang, tetapi dalam sekejap, dia tak bisa mengangkat banyak kekuatan sama sekali. Ketika dia mengayunkan pedangnya untuk menebas pedang ganda es dan api Su Tianmu, kekuatan dahsyat datang menimpanya seolah-olah itu adalah pilar energi dan api, langsung menenggelamkannya. Anggota kru itu terbang ke belakang, menabrak dinding dan langsung kehilangan nyawanya. Su Tianmu mendarat di tanah dan menghembuskan nafas panjang. Melihat anggota kru yang tidak bergerak yang jatuh ke tanah, sudut mulutnya tak bisa menahan senyum. Dia berhasil, di bawah pengepungan 3 alam Torok Fare, dia menghabisi alam Torok Fare. Bukan karena busur dan anak panah, tapi karena kekuatan yang kuat.
Dua anggota kru yang tersisa menutupi luka mereka dan melihat mayat anggota kru itu, lalu menatap Su Tianmu, yang sudah dipenuhi dengan kengerian. Sekarang giliranmu. Menghabisi alam yang menyeluruh. Su Tianmu tidak puas dan terus bergerak melawan dua orang yang tersisa. Melihat Su Tianmu melangkah ke arah mereka, kedua anggota kru itu bahkan lebih ketakutan. Tubuh mereka sudah gemetar. Su Tianmu jelas merupakan jenius yang paling menakutkan dan iblis yang pernah mereka lihat. Dia juga terlalu kuat. 3 alam Toro Fare, dan dia bahkan menghabisi satu orang, benar-benar tak terkalahkan. Saat Su Tianmu melangkah menuju kedua anggota kru itu, para penonton sudah benar-benar tak bisa tetap tenang, dan masing-masing dari mereka memiliki keterkejutan yang tak bisa dihilangkan di wajah mereka. Jika itu adalah orang jenius lainnya, bisa melawan pembudidaya alam Toro Fare di alam biduk surgawi sudah cukup untuk membanggakan dirinya sendiri, dan dia langsung menghabisi mereka semua. Saya telah melihat dan mendengar begitu banyak orang jenius, ini pertama kalinya saya melihat iblis seperti itu. Tidak, dia monster. Dia masih akan menghabisi 2 orang yang tersisa. Kemudian simpul di tenggorokan mereka berguling dengan susah payah, hanya untuk merasakan mulut mereka mengering. Itu adalah 1 alam Toro Fare tingkat 2 dan 1 alam Toro Fare tingkat 3. Jika mereka berdua terhabisi, itu akan memecahkan rekor demi rekor. Di ujung kabin, tiba-tiba terdengar letupan. Hanya untuk melihat pintu ditendang terbuka, dan pria parubaya berpakaian Tionghoa itu menyerbu keluar ruangan. Dia adalah pemilik kapal ini. Hanya untuk melihat bahwa wajahnya sangat suram saat ini, dia hanya beristirahat sebentar setelah berolahraga, dan dia menantang seseorang untuk membuat masalah di kapal, cari mati. Matanya menyapu aula tengah sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat ke udara. Pertempuran di dalam kabin bukanlah yang terpenting adalah pertempuran di atas kapal dagang. Pemilik kapal telah keluar. Kedua awak kapal itu langsung dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat pemilik kapal keluar. Sekarang mereka akhirnya tidak ingin mati. Bahkan jika kekuatan Su Tianmu sangat besar, dia tak akan pernah menjadi tandingan pemilik kapal, yang memiliki tingkat ke-8 dari alam pembersihan bumi. Mendengar keributan itu, Su Tianmu segera berhenti menggerakkan tangannya, matanya langsung tertuju ke arah buritan, melihat bahwa target pemilik kapal bukanlah dia tetapi Nalan Yuan. Dia dengan tegas menyingkirkan pedang gandanya, mengangkat busur dan anak panahnya, membidik pemilik kapal yang sedang bergegas. Apa yang dia inginkan? Melihat tindakan Su Tianmu ini, pemikiran semua orang langsung berhenti. Mungkinkah dia ingin melakukan tindakan terhadap pemilik kapal? Pemilik kapal adalah pembudidaya alam Toro Fare tingkat 8. Apakah dia tidak ingin hidup? Dia hanya berada di alam biduk, dan dia berani bergerak melawan pembudidaya alam potongan bumi tahap akhir. Dia benar-benar punya nyali. Selain terkejut dan terkejut, mereka semua mengagumi keberanian Su Tianmu. Benar-benar menembakkan anak panah. Melihat anak panah itu melayang keluar, wajah kerumunan berubah tiba-tiba dan mereka menoleh untuk melihatnya dengan sikap kasar. Mereka semua penasaran berapa persen kepastian Su Tianmu yang bisa dicapai dengan panah ini. Carilah kematian. Sebelum pemilik kapal bisa bergegas ke aula tengah, dia melihat anak panah melesat ke arahnya, cahaya dingin melintas di matanya, dan aura menghabisi yang menakutkan tiba-tiba meletus. Pedang tajam keluar dari sarungnya dan menebas langsung ke arah anak panah. Kekuatan pemilik kapal sangat kuat, secara mengejutkan membelah anak panah itu dengan satu tebasan pedangnya. Tapi ledakan yang terjadi setelahnya langsung menyulitkan dia, meskipun dia telah memberi perhatian besar untuk memadatkan armor astralnya, dia masih terhempas. Pemilik kapal menabrak dinding di buritan kapal sebelum berhenti, baju besi astral itu telah hancur berantakan. Orang-orang di dalam aula tengah melihatnya dan rahang mereka terengah-engah kaget. Tembak, sompret, ini, seorang pembudidaya Toro Fare Realm tahap akhir terluka oleh salah satu anak panahnya. Baju besi astral telah meledak. Apa saya melihat sesuatu? Ilusi? Itu pasti ilusi. Orang-orang itu tak dapat mempercayainya, menggigil dan menggosok mata mereka. Tetapi hanya ketika mereka melihat pemilik kapal berdiri dalam keadaan yang menyedihkan barulah mereka harus mempercayai pemandangan itu. Alam bumi menyeluruh adalah pertahanan yang tak terkalahkan. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana busur dan anak panah bisa melukai alam bumi menyeluruh? Kerumunan tak dapat menerimanya, dan tidak ada yang bisa menerimanya. Apa gunanya berkultivasi ke alam bumi menyeluruh?
Itu untuk pertahanan yang tak terkalahkan. Terlepas dari jenis tempat tidur panah besar di medan perang, tak mungkin anak panah bisa menembus pertahanan baju besi astral. Dan tempat tidur panah besar belum lagi seseorang tak bisa menarik, hanya akurasinya saja yang tidak. Jadi dimanapun kultivasi ke alam bumi, tidak ada yang akan takut dengan busur dan anak panah semacam ini. Tapi hari ini busur dan anak panah Sutianmu memberi mereka pelajaran yang baik. Di depannya, tidak ada pertahanan yang tak terkalahkan. Benda terkutuk. Pemilik kapal berdiri dan menatap Sutianmu dengan wajah yang sangat jelek, tetapi matanya dipenuhi dengan kengerian. Sutianmu masih menjadi orang pertama yang anak panahnya mampu melukainya. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu membuat masalah dan melakukan pemusnahan di kapal? Pemilik kapal membuka mulutnya dengan suara yang dalam. Keterampilan memanah Sutianmu sudah memiliki kualifikasi untuk membuatnya bernegosiasi. Jika itu orang lain, dia akan naik dan memotongnya dengan pedang. Sutianmu sudah memasang busurnya dan menembakkan anak panah sekali lagi. Tidak ada penjelasan, dia sekarang hanya menunggu Nalan Yuan untuk menghabisi pemusnah itu. Penjelasan, itu setelah pemusnahan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras di atas kabin, diikuti oleh sesosok tubuh yang langsung menerjang kabin dan jatuh dengan keras ke tanah. Setelah memusatkan pandangannya, ternyata itu adalah wanita cantik itu. Wus! Kemudian Nalan Yuan mengejar dan hendak memberikan pukulan fatal kepada wanita itu, tetapi ia melihat pemilik kapal dan berhenti dengan tergesa-gesa. Sutianmu memandang wanita itu, hanya untuk melihat bahwa dia terluka parah tetapi belum mati. Dia tak bisa menahan cemberut. Kenapa kamu begitu tidak berguna? Pembagian kerja yang disepakati, dia telah menyelesaikan tempat ini. Tetapi Nalan Yuan telah membutuhkan waktu lama untuk menghabisi pemusnah itu terlalu mengecewakan baginya. Nalan Yuan menoleh dan menatap Sutianmu dengan mulut terbuka. Dia tidak berguna. Apakah kamu ingin begitu menghina? Atau jangan lanjutkan, dengan tidak patuh membuka mulutnya, tetapi tepat setelah dia membuka mulutnya, dia dengan jujur menutup mulutnya. Jika Sutianmu melanjutkan, saya khawatir semuanya benar-benar memberikan solusi. Dalam bagian pemusnahan, dia semua harus sujud. Kemudian harus mengangkat bahu tanpa daya. Pemusnah jin gelap jika begitu baik untuk menghabisi yang baik. Sebelum berhasil mendapatkan tangan mereka sepenuhnya saat mereka tidak siap, wanita itu harus berjaga-jaga yang sangat mudah untuk dihabisi. Pemilik kapal menatap kecantikan wanita yang sekarat, wajahnya kembali muram, matanya disemprotkan karena marah. Nalan Yuan, sepertinya kamu benar-benar ingin dimusnahkan. Pemilik kapal gemetar karena marah saat dia memelototi Nalan Yuan dan meraung dengan marah. Sutianmu menyipitkan matanya sedikit ketika dia mendengarnya, dan menatap Nalan Yuan dengan heran. Tidak hanya dia tahu Nalan Yuan, dia juga tahu intinya Nalan Yuan, yang sangat tidak rumit. Melihat Sutianmu menatapnya seperti ini, Nalan Yuan dipenuhi dengan ketidakberdayaan, jadi dia hanya bisa berseru, kekuatan di balik kapal ini adalah daemon kerajaan, katanya tak bisa dengan mudah diotak-atik. Mendengar ini, Sutianmu bahkan lebih terkejut, daemon kerajaan. Bahkan keluarga 100 tahun tidak dianggap sebagai kekuatan terkuat di kerajaan. Sepertinya genangan air di kerajaan Changlan ini sangat dalam. Dalam hatinya, dia samar-samar merasa bahwa dia akan bersentuhan dengan kedalaman kerajaan Changlan yang sebenarnya. Pemilik kapal, tolong dengarkan penjelasan saya. Nalan Yuan menoleh dan menangkupkan tinjunya ke pemilik kapal, tetapi pemilik kapal mendengarnya tetapi tertawa dingin. Jelaskan. Menghabisi begitu banyak orang saya, masih perlu menjelaskan. Pemilik kapal, orang-orang yang kami habisi, semuanya adalah pemusnah Darkton, karena ketidakberdayaan. Jika tidak mengambil inisiatif, maka yang mati adalah kami. Nalan Yuan tak peduli apakah pemilik perahu mendengarkan penjelasannya atau tidak, dia langsung berseru. Pemusnah duri gelap. Pemilik kapal mengerutkan kening dan melirik wanita itu, tatapannya sedingin es. Apakah kamu mengatakan bahwa istri saya juga seorang pemusnah? Nalan Yuan mengangguk dan pemilik kapal segera tertawa jengkel, lelucon. Bantalnya sebenarnya adalah pemusnah duri gelap, itu adalah sebuah penghinaan. Jika pemilik kapal tidak percaya, dia bisa memeriksanya sendiri. Nalan Yuan membuka mulutnya dengan cuek. Ketidakpercayaan adalah ketidakpercayaan, faktanya ada di sini. Melihat Nalan Yuan begitu percaya diri, pemilik kapal tak bisa menahan diri untuk tidak ragu-ragu.
Meskipun kekuatan di belakangnya sangat kuat, dia tak bisa menundukkan kepalanya ke pasir, ditambah lagi di belakang Nalan Yuan berdiri Pangeran Kerajaan Agung, dia selalu harus memberikan wajah. Jika kamu mengarangnya begitu saja, maka kalian sudah mati. Pemilik kapal melirik Nalan Yuan sekilas, dan melangkah menuju wanita cantik itu setelah memberi Su Tianmu tatapan peringatan. Tatapan para penonton di sekitarnya tertuju pada wanita itu, pemusnah duri gelap. Itu adalah keberadaan yang terkenal kejam. Jika istri pemilik kapal juga seorang pemusnah, maka itu akan sangat menakutkan. Pemilik kapal berjongkok di samping wanita itu, memegang tangannya dan mendorong mansetnya ke atas. Ciri khas pemusnah duri gelap adalah tato bunga sinia di lengan. Selama ada tato, maka itu pasti pemusnah duri gelap. Tapi di lengan wanita itu, lengannya mulus dan tanpa cacat, tidak ada tato sama sekali. Wajah pemilik kapal tenggelam, dan Nalan Yuan melihat bahwa wajahnya juga menjadi tidak sedap dipandang. Kemudian pemilik kapal mendorong manset tangan wanita yang lain, dan masih tidak melihat ada tato. Nalan Yuan, apakah kamu masih ingin mengatakan sesuatu sekarang? Pemilik kapal bangkit dan berteriak dengan keras, aura pemusnahnya melonjak ke langit. Kepanikan muncul di wajah Nalan Yuan, saat ini kepalanya kacau, bagaimana mungkin tidak ada tato? Ini tidak benar, seorang pemusnah duri gelap pasti memiliki tato di lengannya, bagaimana mungkin tidak ada, mungkinkah dia bukan seorang pemusnah? Su Tianmu, mungkinkah temanmu salah informasi? Nalan Yuan buru-buru bertanya pada Su Tianmu, mungkinkah dia tidak memeriksa dan memahami, dan mengira istri pemilik kapal sebagai pemusnah? Su Tianmu mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepalanya. Tak mungkin, informasinya sama sekali tidak salah. Hanya dengan memikirkan reaksi istri pemilik kapal, dia tahu, bahkan tanpa melihat mereka menghabisi, dia dengan tegas menyatakan bahwa mereka adalah pemusnah, pasti pemusnah. Tapi, melihat Su Tianmu begitu yakin, Nalan Yuan menjadi semakin cemas. Orang-orang itu bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan kapal ini, tetapi begitu istri pemilik kapal ini tak dapat memastikannya, mereka akan benar-benar mati. Bahkan jika Pangeran Agung datang, dia tak bisa melindungi mereka. Apa karakteristik pemusnah duri gelap? Su Tianmu bertanya setelah merenung sejenak. Nalan Yuan tidak berani menunda dan buru-buru memberitahu semua ciri-ciri tangan duri gelap. Kalian semua memiliki lubang di otak kalian. Su Tianmu sangat marah setelah mendengarkan sehingga dia mengutuk, mengetahui bahwa itu adalah ciri yang sangat jelas, bahwa pemusnah duri gelap tak akan bersembunyi. Dan pemilik kapal tidur dengan istrinya begitu lama, tak akan bisa mengetahuinya. Juga mencekik lengan bajunya untuk melihat tato itu, dia benar-benar meragukan apakah Nalan Yuan dan pemilik kapal memiliki air di otak mereka. Apakah mereka saling menghubungi dengan tato itu juga? Su Tianmu bertanya setelah menggelengkan kepalanya dengan terengah-engah. Taktik semacam ini, yang terlalu umum selama periode martabat api, adalah cara yang sangat umum untuk berhubungan. Nalan Yuan terdiam sejenak, lalu mengangguk keheranan. Seharusnya begitu. Tidak ada yang pernah melihat bagaimana pemusnah duri gelap terhubung, tapi menebak dari informasi masa lalu, itu sangat mungkin. Sudut mulut Su Tianmu terangkat saat dia mengerti. Nalan Yuan, saya sudah memberimu kesempatan, mati dan pergilah ke neraka, jangan berteriak. Pemilik kapal berteriak dengan keras dengan wajah penuh permusuhan, dia sudah memberikan kesempatan, karena dia tak dapat membuktikan bahwa nona itu adalah seorang pemusnah, dia telah menghabisi seseorang di kapalnya dan menghinanya. Maka tak peduli siapapun Nalan Yuan dan yang lainnya, mereka semua harus mati hari ini. Tunggu, Su Tianmu tiba-tiba mengangkat tangannya dan dengan dingin berteriak, pemilik kapal menatapnya, tetapi tidak segera menyerang, dibandingkan dengan Nalan Yuan, posisi Su Tianmu di dalam hatinya agak lebih tinggi. Su Tianmu telah menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan rasa hormatnya, tetapi jika Su Tianmu tak bisa mengatakan apa-apa, itu akan menjadi hasil yang sama. Apakah kamu tertantang secara intelektual? Su Tianmu membuka mulutnya dan mengutuk, wajah pemilik kapal berubah, amarahnya melonjak, tetapi sebelum dia bisa tersinggung, Su Tianmu menambahkan, karena dia adalah nyonya kamu, tidur dengannya setiap hari tidak menemukan kelainan apapun, pasti disembunyikan olehnya, masalah apa yang bisa kamu lihat dengan melihat tangannya? Jika begitu mudah ditemukan, bagaimana bisa disebut pemusnah?
Pemilik kapal membeku, itu tampaknya masuk akal, tapi kemudian kilatan kemarahan, itu bukan alasan untuk melakukan pemusnahan di atas kapal dan melakukan tindakan pada istrinya. Dan dia hanya melakukannya untuk membuktikan kepada semua orang bahwa istrinya bukanlah seorang pemusnah. Saya bisa membuat tatonya terlihat. Kemudian Su Tianmu berseru, pemilik kapal dan hati Nalan Yuan terkejut ketika mendengar itu, menatap Su Tianmu dengan ketidakpercayaan berkedip di mata mereka. Kamu benar-benar bisa melakukannya. Nalan Yuan dengan bersemangat buru-buru berbicara, jika terbukti bahwa istri pemilik kapal adalah seorang pemusnah, maka masalah ini akan jauh lebih baik. Su Tianmu mengangguk, wajah Nalan Yuan tiba-tiba dibanjiri keterkejutan, dia hanya yakin, apalagi yang tidak diketahui Su Tianmu. Setelah beberapa saat tidak percaya, pemilik kapal memandang Su Tianmu dengan tidak percaya, lalu dengan dingin berteriak, kamu sebaiknya tidak memainkan trik hantu. Kamu buka matamu dan perhatikan. Su Tianmu dengan dingin berseru, melangkah di depan istri pemilik kapal, mengangkat ujung jarinya dan nyala api muncul. Melihat segenggam api itu, pemilik kapal mengerutkan kening, masih bukan tipuan hantu. Dia bahkan tidak memikirkan kekuatan atribut api, dan secara sepihak mengira itu adalah tipuan hutan. Kamu datang. Su Tianmu memberi isyarat kepada Nalan Yuan, yang kemudian datang dengan wajah bingung. Kemudian Su Tianmu meraih tangannya dan memberinya luka di pergelangan tangan dengan pedangnya, dan Nalan Yuan segera menghirup udara sejuk karena kesakitan. Apa yang kamu lakukan? Menggunakan darah muah, bagaimana lagi saya bisa membuat tato itu muncul? Su Tianmu berseru dengan serius, meletakkan api di bawah tangan Nalan Yuan, api menyerap darah yang menetes sebanyak yang dia bisa, dan seketika nyala api menjadi semakin kuat. Seperti ini, Nalan Yuan mengerutkan kening, selalu merasa ada yang tidak beres, dan bertanya, hanya darahku yang berguna. Tidak, darah siapapun berguna. Su Tianmu dengan santai menjawab kembali. Mata Nalan Yuan melotot setelah mendengar itu, dan dia langsung tidak senang, lalu mengapa kamu tidak menggunakan darahmu sendiri? Saya takut sakit, batuk bersenandung. Nalan Yuan langsung jengkel dengan ketiga kata ini dan hampir memuntahkan seteguk darah tua, ini juga disebut alasan. Perasaannya adalah dia tidak takut sakit. Berbicara begitu dibenarkan, bagaimanapun, itu bukan rasa sakit di tubuh kamu, bukan. Kalau begitu kamu tidak perlu menggorok pergelangan tanganku, kan? Kemudian Nalan Yuan menangis dengan wajah sedih, dia tak bisa mengakui bahwa dia takut akan rasa sakit, tetapi bahkan jika kamu membiarkannya berdarah, tak bisakah kamu memotong jari-jarinya? Kamu harus menyayat pergelangan tangan kamu. Seorang pria besar, ibu mertua, cepatlah dan hentikan pendarahanmu, kalau tidak kamu akan kehilangan terlalu banyak darah. Su Tianmu melemparkan tangan Nalan Yuan ke belakang, berbalik dan berjongkok di depan istri pemilik kapal, tangannya menjepit mantra ke api. Nalan Yuan menatap Su Tianmu dengan mulut terbuka, sangat marah sehingga dia hampir merokok. Algojo sucinya, menggorok pergelangan tangannya, bahkan tidak menjelaskan. Dan memanggilnya ibu mertua. Seumur hidupnya, dia tak pernah mengalami kejengkelan seperti ini. Pada akhirnya, Nalan Yuan hanya bisa menghela nafas sedih. Menabrak Su Tianmu, reputasinya sebagai Algojo dianggap benar-benar hancur. Pergi. Su Tianmu selesai mencubit mantra dan mengarahkan kedua jarinya ke lengan kanan istri pemilik kapal, dan api langsung menerkam. Pemilik kapal melihat terburu-buru dan ingin menghentikannya tetapi akhirnya menahan diri. Dia ingin melihat trik apa yang dimainkan Su Tianmu. Setelah api jatuh ke lengan istri pemilik kapal, seluruh lengannya terbakar, tetapi dalam sekejap api itu padam, dan sebuah pola mulai muncul di lengannya, dan setelah menunggu beberapa saat, pola bunga zinia yang lengkap muncul. Pola Bauhinia, dia benar-benar seorang pemusnah. Istri pemilik kapal adalah pemusnah duri gelap. Orang-orang di sekitar yang menonton pertunjukan adalah orang pertama yang berseru kaget saat melihatnya, dan kemudian mereka hanya merasakan hawa dingin di bagian belakang leher mereka. Kapal inilah yang harus mereka naiki untuk pergi ke ibu kota kerajaan, dan jika seseorang menyewa pemusnah duri gelap untuk datang dan menghabisi mereka, tak mungkin mereka bisa kabur. Pemilik kapal, kami ingin pengembalian uang. Kembalikan tiketnya, harus kembalikan tiketnya. Pemilik kapal, kamu membahayakan nyawa kami, saya bahkan tak akan naik kapal kamu mulai sekarang. Pemilik kapal, kamu harus memberikan penjelasan kepada kami.
Orang-orang itu sendirian, terus-menerus mengecam pemilik perahu, yang telah mengancam nyawa mereka. Wajah Nalan Yuan bersinar dengan kegembiraan ketika dia melihat bahwa tato itu benar-benar dibuat, tetapi ketika dia mendengar ucapan orang-orang itu, dia tak bisa bahagia sekaligus, dan memandang pemilik kapal dengan cemas. Mereka membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, tetapi mereka merusak kepentingan kapal dagang, dan terlebih lagi, kepentingan kekuatan di belakang pemilik kapal. Setelah kesal, dia dan Su Tianmu tak akan memiliki akhir yang baik. Memalingkan kepalanya untuk melihat, benar saja, wajah pemilik kapal sudah sangat jelek, dan dia tak bisa menahan diri untuk tidak kejam. Melihat ini, Nalan Yuan mundur selangkah dan meraih tangan Su Tianmu, siap untuk kabur kapan saja. Semua diam, pemilik kapal tiba-tiba meraung dengan keras, auranya yang kuat naik ke langit. Rambutnya langsung berantakan, dan dia seperti iblis edan saat ini. Dan auranya, bahkan melesat ke tingkat yang sebanding dengan alam surgawi. Tidak seperti yang kejam, ini adalah kekuatan yang kuat yang dihasilkan oleh prestasinya. Dentang, dentang, dentang. Armor astral di tubuh pemilik kapal juga berubah. Aura astral setebal jari menyatu di depan dadanya, menutupi tubuhnya seperti batang baja, secara langsung meningkatkan pertahanan astralnya satu tingkat lagi. Teknik panggung bumi. Su Tianmu diam-diam terkejut ketika dia melihatnya, ingin memperkuat baju besi astral, hanya metode gong tingkat bumi yang bisa melakukannya. Metode gong tingkat bumi, dia telah menghabisi begitu banyak kebanggaan surgawi ibu kota kerajaan, dan bahkan murid-murid dari keluarga berusia 100 tahun, dia belum pernah melihat siapapun melakukan metode gong tingkat bumi, dan dia tidak menyangka bahwa pemilik kapal ini benar-benar mengembangkannya. Latar belakang pemilik kapal ini benar-benar seperti yang dikatakan Nalan Yuan, sangat kuat. Su Tianmu mengelus rahang bawahnya, setelah baju besi astral pemilik kapal telah diperkuat begitu banyak, saya khawatir akan sulit bagi anak panahnya untuk menyebabkan banyak kerusakan. Pemilik kapal, apa yang kamu inginkan? Apakah sulit bagimu untuk tetap ingin menghabisi kami? Kamu memiliki pemusnah duri gelap di sini, mengancam keselamatan kita semua, apakah kamu masih punya alasan? Orang-orang itu semua gemetar ketakutan melihat pemandangan itu, dan tersentak, sambil berpikir untuk kabur, jika pemilik kapal tidak mendengarkan nasihatnya, mereka akan mati. Melihat pemilik kapal seperti ini, Nalan Yuan menghela nafas dalam hatinya, lalu dia menarik Su Tianmu dan berencana untuk lari. Bisakah kamu membantai dia? Tapi saat dia bergerak, dia melihat Su Tianmu membuka mulutnya, dan semua yang meresap ke dalam tubuhnya adalah niat menghabisi. Ini, Nalan Yuan membuka mulutnya, sudut matanya bergerak-gerak, pemilik kapal, apakah itu yayasan atau metode gong, bisa lebih tinggi darinya, hak apa yang dia miliki untuk pergi dan membantai pemilik kapal?